Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yani Rahmawati dengan NIM J701-23063 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan sifat fisikokimia obat naproxen secara oral terhadap farmakokinetiknya, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Obat naproxen sendiri merupakan salah satu obat NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, di mana obat tersebut salah satu obat yang sering kita gunakan untuk meredakan nyeri, untuk peradangan, dan juga untuk menurunkan demam, di mana struktur kimianya sangat menentukan bagaimana obat tersebut bekerja di dalam tubuh. Nah, untuk obat naproxen sendiri itu memiliki cincin aromatik naftalen atau dua cincin benzen, di mana struktur tersebut terdiri dari dua cincin benzen yang bersifat nonpolar. Nah, karena sifat nonpolar tersebut, bagiannya menyebabkan naproxen menjadi lipofilik atau sangat bersifat lemak atau mudah menembus membran. Sehingga dari sifatnya tersebut, dia dapat mudah larut dalam lemak dan dapat menembus membran sel yang tersusun dari lipid atau lemak. Kemudian struktur yang kedua itu terdiri dari gugus asam karboksilat, di mana gugus tersebut dapat melepaskan proton atau ion H+, sehingga naproxen bersifat asam. Namun, karena tidak terionisasi sepenuhnya, maka disebut sebagai asam lemah. Nah, gugus ini juga penting dalam interaksi dengan protein dan proses ionisasi. Kemudian, struktur yang ketiga itu naproxen memiliki gugus metoksi, di mana gugus tersebut berperan dalam proses metabolisme, terutama pada reaksi fase 1, seperti demetilasi di hati. Untuk sifat fisikokimia dari obat naproxen itu memiliki beberapa parameter, di mana yang pertama terdapat pKa. Untuk nilai pKa dari obat naproxen sendiri itu memiliki nilai 4,2, di mana seperti yang kita ketahui bahwa nilai pKa menunjukkan pada pH berapa obat berada dalam bentuk 50% terionisasi. Hal tersebut penting untuk menentukan bagaimana obat berperilaku atau bekerja di lingkungan tubuh. Kemudian yang kedua ada ionisasi, di mana pada pH lambung yang lebih asam dari pKa, obat naproxen cenderung tidak terionisasi, sehingga lebih mudah menembus membran. Sedangkan di usus yang lebih basah, naproxen lebih terionisasi, sehingga lebih mudah larut dalam cairan. Kemudian parameter yang ketiga ada lipofilisitas, di mana sifat lipofilik berasal dari cincin aromatik dari struktur naproxen sendiri, di mana lipofilisitas ini memungkinkan obat melewati membran sel melalui difusi pasif, sehingga penting dalam proses absorpsi dan distribusi. Kemudian untuk sifat farmakokinetik yang pertama itu ada absorpsi. Untuk naproxen, absorpsinya itu terjadi di usus halus melalui difusi pasif. Nah, difusi pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi obat, di mana naproxen dapat berdifusi karena ukurannya kecil dan memiliki sifat yang lipofil, sehingga dapat menembus membran tanpa membutuhkan energi. Kemudian yang kedua ada pengaruh pH lingkungan. Nah, pH mempengaruhi bentuk ionisasi obat. Di dalam lambung, obat tidak terionisasi sehingga mudah menembus membran, tetapi luas permukaannya kecil. Di usus, meskipun lebih terionisasi, kondisi lingkungan tetap mendukung untuk absorpsi. Kemudian pengaruh pKa. pKa tersebut menentukan seberapa besar obat berada dalam bentuk terionisasi atau tidak. Pada naproxen, sebagian masih dalam bentuk non-ion atau non-ionisasi di usus, sehingga tetap bisa berdifusi. Kemudian selanjutnya ada pengaruh lipofil, di mana sifat lipofil tersebut membantu obat melewati membran sel yang bersifat lipid, sehingga meningkatkan kemampuan untuk absorpsi. Kemudian selanjutnya ada luas permukaan usus, di mana usus halus memiliki fili dan mikrofili yang sangat luas, sehingga memperbesar area untuk penyerapan obat. Selanjutnya untuk waktu kontak dari naproxen, di mana naproxen itu berada lama di usus dibandingkan di lambung, sehingga memiliki waktu lebih banyak untuk diserap. Nah, absorpsi yang baik akan meningkatkan jumlah obat dalam darah, sehingga efek analgesik
yang dihasilkan dari naproxen dan antiinflamasinya menjadi lebih optimal. Kemudian untuk parameter yang kedua itu ada distribusi. Setelah melalui proses absorpsi, naproxen akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada difusi pasif, di mana distribusi terjadi karena obat berpindah dari darah ke jaringan. Nah, sifat lipofilik dari naproxen memungkinkan untuk menembus membran sel dengan mudah. Kemudian, faktor yang kedua ada ikatan dengan protein plasma atau albumin. Naproxen berikatan sangat kuat dengan albumin atau protein. Ikatan tersebut terjadi karena interaksi antara gugus asam dengan protein plasma. Kemudian faktor yang ketiga ada sifat ikatan reversibel, di mana obat dapat dilepaskan kembali secara perlahan dari protein, sehingga tersedia secara bertahap di dalam tubuh. Ikatan protein yang tinggi menyebabkan efek obat lebih lama dan stabil, serta memungkinkan obat mencapai jaringan inflamasi dengan baik. Kemudian parameter yang ketiga itu ada metabolisme, di mana naproxen dimetabolisme di hati dan melalui fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1 sendiri itu dioksidasi oleh enzim CYP450 atau sitokrom P450. Pada tahap ini terjadi perubahan struktur kimia. Naproxen memiliki gugus metoksi. Pada tahap 1 atau pada fase 1, gugus metoksi dapat dimetilasi pada proses metabolisme. Kemudian enzim yang berperan dalam metabolisme fase 1 itu ada sitokrom P450, misalnya CYP2C9. Nah, reaksi tersebut membuat obat menjadi lebih reaktif dan sedikit lebih polar. Kemudian untuk fase kedua itu terjadi fase konjugasi atau glukoronidasi, di mana pada tahap tersebut obat akan dikonjugasikan dengan asam glukoronat sehingga menjadi sangat polar dan mudah larut dalam air. Nah, beberapa gugus yang dimetabolisme dari naproxen itu ada gugus metoksi dan bagian cincin aromatik yang merupakan bagian utama yang mengalami perubahan selama metabolisme. Metabolisme berfungsi mengurangi aktivitas obat dan menentukan berapa lama obat bekerja dalam tubuh. Kemudian parameter farmakokinetik yang terakhir itu terdapat ekskresi, di mana ekskresi naproxen itu terjadi terutama melalui ginjal. Untuk jalur ekskresinya itu melalui urin. Obat naproxen dikeluarkan melalui urin setelah mengalami metabolisme di hati. Kemudian bentuk yang diekskresikan itu sebagian besar dalam bentuk metabolit hasil glukoronidase pada fase kedua, sedangkan sebagian kecilnya dalam bentuk yang utuh. Kemudian sifat metabolitnya itu bersifat lebih polar, sehingga mudah larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui ginjal. Ekskresi menentukan durasi kerja obat. Jika ekskresi lambat, obat dapat menumpuk dan meningkatkan risiko efek samping. Jadi untuk kesimpulannya, struktur kimia naproxen sangat mempengaruhi seluruh proses farmakokinetik. Cincin aromatik meningkatkan lipofilitas sehingga mempermudah absorpsi dan distribusi. Kemudian gugus asam karboksilat menentukan pKa dan ionisasi, sedangkan gugus metoksi berperan dalam metabolisme. Semua proses tersebut secara langsung mempengaruhi kecepatan kerja, lama kerja, dan efektivitas obat dalam memberikan efek antiinflamasi dan analgesik dari obat naproxen. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai hubungan struktur dan sifat fisikokimia naproxen terhadap farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, dan metabolisme serta ekskresi terhadap efek biologis dari naproxen. Demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.